sehat RSUD Banyumas. Perkenalkan, saya Devina Zulitna Azahara yang pada pagi hari ini ditugaskan sebagai moderator dalam acara Dobokan Putri Domas atau Dobokan seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama dokter yang expert dalam bidangnya, yaitu Dr. Linda Rucayati. Beliau merupakan Kepala instalasi laboratorium di RSUD Banyumas. Ya, selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Vina. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong soal laboratorium nih dok, laboratorium di RSUD Banyumas itu kan punya 3 unit ya dok. Ada patologi klinik, patologi anatomi, dan yang terbaru adalah UTDRS atau unit transfusi darah rumah sakit. UTDRS sendiri baru diresmikan kemarin pada tanggal 30 April 2023 yang bertepatan dengan hari ulang tahun RSUD Banyumas yang ke-98. Sebelum menjadi UTDRS itu kan dulunya bank darah ya dok ya. Nah, boleh dijelaskan nggak dok perbedaan antara UTDRS dan bank darah? Kenapa harus dikembangkan dari BDRS ke UTDRS? Ya, terima kasih Mbak Devina. Benar bahwa kemarin sebelum kita meresmikan sebagai UTDRS di Rumah Sakit Banyumas itu merupakan bank darah rumah sakitnya BDRS. Sebenarnya bank darah rumah sakit itu sudah berjalan lama di Banyumas ini, hanya dikembangkan pelayanannya menjadi UTDRS. Kenapa dikembangkan? Karena memang kebutuhan dari rumah sakit untuk pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyumas ini. UTDRS sendiri itu perbedaannya dengan BDRS adalah di mana dalam satu kegiatan UTDRS itu ada perekrutan donor, dan di situ nanti ada proses pembuatan darah, komponen darah. Nah, itu berbedanya dengan BDRS. Dan kalau fungsi dari UTDRS selain perekrutan donor dan pembuatan komponen darah, selanjutnya sama seperti BDRS. Jadi menjamin ketersediaan darah di rumah sakit untuk pelayanan kesehatan. Kemudian juga mendistribusikan darah itu sebenarnya itu juga merupakan tugas BDRS. Hanya bedanya dengan UTDRS perpanjangan sedikit. Ada perekrutan donor, ada pembuatan komponen darah seperti itu. Baik, berarti perbedaannya hanya sudah bisa melayani donor darah ya? Iya, dilakukan pengolahan darah sendiri, kemudian melakukan screening. Betul. Di dalam satu proses pembuatan komponen darah itu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah itu memang tidak ada di BDRS ya. Jadi langkah-langkahnya itu ketika kita sudah after dari pendonor itu, kemudian kita lakukan uji saring. Uji saring itu dari 4 macam penyakit. Nah, 4 macam penyakit itu darah yang akan kita produksi itu harus bebas dari itu dulu. Nah, setelah bebas dari 4 macam penyakit itu, barulah nanti kita olah menjadi komponen-komponen darah yang itu nanti akan kita simpan di UTD, di mana nanti ketika ada permintaan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Banyumas itu kita bisa mendistribusikannya kepada pasien seperti itu. Baik ya. Nah, di UTD sendiri kan sekarang sudah bisa melayani donor darah ya dok. Untuk persyaratannya itu apa saja? Ya, sebenarnya donor darah itu syaratnya seperti yang sudah sering masyarakat ketahui sama semuanya, yaitu dalam kondisi harus sehat ya, sehat jasmani dan juga sehat rohani. Sehat jasmaninya paling tidak di situ kita harus melihat bahwa HB-nya itu minimal 12,5 sampai 17,5. Kemudian tensi darahnya juga sekitar 110 sampai 160 ya untuk sistolnya, dan diastolnya itu 70 sampai 90. Kemudian juga berat badannya itu harus lebih dari 45 kg seperti itu. Tapi intinya si pasien itu tetap harus sehat jasmani dan juga rohaninya. Selain pemeriksaan fisik yang nanti akan di screening oleh petugas sebelum melakukan donor. Nah, ada nggak dok kondisi-kondisi yang tidak diperbolehkan untuk donor darah? Karena tidak sangkut atau? Oh iya, betul. Jadi kadang tuh kita ada yang kenapa sih
sih ini kok saya mau donor ditolak seperti itu ya. Jadi ada indikasi-indikasi yang memang kita tidak boleh sama sekali donor, ada yang itu nanti setelah membaik boleh donor. Jadi ada syarat yang mutlak dan syarat yang bisa diperbaiki. Yang mutlak itu misalnya usia kurang dari 17 tahun atau lebih dari 17 tahun. Kemudian dia mempunyai penyakit-penyakit yang tidak bisa untuk donor, seperti misalnya penyakit gula, penyakit jantung seperti itu ya, atau penyakit-penyakit yang memang itu tidak diperbolehkan untuk donor. Sedangkan kalau faktor-faktor yang dia diperbolehkan donor mungkin seperti misalnya habis melahirkan atau habis menyusui ya, atau mungkin habis transfusi seperti itu, telah melewati batas-batas yang aman, itu dia diperbolehkan untuk transfusi, diperbolehkan untuk donor lagi seperti itu. Jadi ada faktor-faktor yang memang sudah tidak boleh sama sekali dan tidak bisa dirubah, ada yang masih bisa diperbolehkan setelah membaik seperti itu. Jadi dokter, untuk saat ini kebutuhan darah di RSUD Banyumas kan semakin banyak ya. Iya. Terutama untuk pasien-pasien thalassemia yang membutuhkan transfusi secara berulang. Apalagi RSUD Banyumas merupakan sentra thalassemia ya dalam Kabupaten Banyumas. Nah, boleh dijelaskan nggak dok manfaat-manfaat donor darah nih supaya masyarakat itu mau nih pada seneng nih ayo donor darah sini. Iya, benar Mbak Frida. Jadi memang ini juga sebagai salah satu alasan kenapa Rumah Sakit Banyumas itu mengembangkan pelayanan dalam bentuk BDRS menjadi UTDRS, karena memang kebutuhan untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Banyumas, yang mana salah satunya adalah karena kita sentra thalassemia ya. Banyak sekali pasien-pasien thalassemia rutin setiap bulan kita layani di sini, dan itu membutuhkan darah yang banyak, kantong darah yang banyak. Nah, untuk pasien-pasien sendiri yang transfusi berulang seperti pada pasien-pasien thalassemia pun, itu terkadang kita harus mengeluarkan satu produk darah yang tidak seperti biasanya diterima oleh pasien yang lain. Kenapa? Karena dia reaksi transfusi berulang, biasanya dia sudah ada reaksi imun di dalam tubuh, sehingga kadang hasil dari pemeriksaan cross-matnya itu sering positif misalnya seperti itu. Jadi kita harus mencari darah yang benar-benar bersih atau yang benar-benar negatif. Nah, seperti itu. Nah, itu memang kadang kita kesulitan di situ. Dengan pengembangan UTD ini diharapkan kita bisa lebih gampang atau lebih mudah untuk menyediakan darah-darah, karena kita bikin sendiri seperti itu ya. Dan stoknya juga pastinya akan lebih banyak. Nah, manfaat itu untuk pasien. Sedangkan manfaat untuk pendonor itu, donor darah itu menyehatkan Pak Bunda ya. Menyehatkan secara jasmani maupun secara rohani juga. Kenapa saya sebutkan secara jasmani? Karena itu dengan kita mendonorkan darah kita itu satu bisa bisa screening juga ya, screening dari 4 penyakit itu. Yang kedua, kita juga menjaga berat badan kita, yang gampang seperti itu ya. Yang ketiga, dari sudut rohani kita ada kepuasan, kebahagiaan karena kita bisa menolong saudara-saudara kita seperti itu ya. Kemudian dengan tadi kita donor, itu bisa memicu produksi dari sel darah di dalam tubuh. Jadi otomatis kita jadi sehat, lebih sehat gitu ya. Nah, itulah kenapa donor darah itu menyehatkan jasmani dan juga rohani seperti itu. Manfaat dari donor darah untuk pendonor yang bisa diambil kita sebagai pendonor nantinya. Baik dokter, tadi kan sudah ngobrol-ngobrol tentang TDRS, kemudian persyaratan donor, kondisi-kondisi apa saja yang tidak diperbolehkan, kemudian manfaat donor darah. Nah, kalau masyarakat umum nih sekarang mau donor darah di RSUD Banyumas itu alurnya harus lewat mana dulu ya dok ya? Oke, ya. Jadi alur dari donor darah nanti setelah pasien sampai ke UTD, itu yang pertama ada registrasi dulu. UTD kita itu letaknya di lantai 2 di gedung radiologi berhadapan dengan perinatologi. Nah, jadi nanti teman-teman sekalian kalau ingin mendonorkan darah ke Rumah Sakit Banyumas, itu masuk ke dalam, naik ke lantai 2, dan di situ nanti pertama kali akan ketemu di bagian registrasi, di mana di situ nanti akan didata dulu, kemudian juga dijelaskan dan
pastinya diberikan inform consent untuk ditandatangani sebagai persetujuan tindakan. Nah, kemudian setelah diregistrasi, maka nanti akan ada pemeriksaan sederhana dari petugas, di mana di situ nanti akan ada pemeriksaan fisik, baik itu tensi, ya, terus HB, berat badan. Nah, itu sekalian nanti akan mengisi anamnesa dalam pertanyaan-pertanyaan apakah lagi sakit ataukah rutin donor darah segala macam, yang di situ ada belangkoknya, ya. Maka itu nanti diisi. Setelah itu nanti memenuhi syarat, baru nanti akan dilanjutkan untuk dilakukan after seperti itu. Nah, setelah dari after, kalau memang darahnya itu nanti lolos, ya akan dilanjut. Kalau tidak lolos, ya maka pasien pulang. Jadi seperti itu alurnya. Nanti ketika sudah dilakukan after, pasien diambil darahnya, kemudian masuk ke dalam ruang pemulihan. Di situ menunggu selama beberapa menit, dan nanti setelah kondisi memang sudah baik, tidak ada masalah, baru boleh pulang. Seperti itu. Jadi untuk masyarakat umum nih yang mau donor darah bisa langsung datang ke UTDRS ya dok ya. Jadi setelah sampai UTD bisa langsung diarahkan oleh petugas yang berada di ruangan. Sedikit informasi untuk jam layanan di UTDRS itu dimulai pukul 8 pagi hingga 6 sore pada hari kerja. Baik dokter, terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan dokter Linda untuk memberikan informasi tentang UTD dan donor darah. Untuk sahabat sehat, terima kasih karena sudah menyaksikan Domokan Putri Domas pada kesempatan kali ini. Semoga informasi yang dokter Linda sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan takut donor darah karena donor itu menyehatkan jasmani dan rohani kita. Satu tetes darah Anda sangat bermanfaat bagi pasien yang membutuhkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan jangan lupa untuk donor darah di UTDRS Banyumas. Kami tunggu kedatangan teman-teman semua. Salam sehat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.